Selamat malam, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, UMKM Indonesia selama ini telah terbukti tahan terhadap gempuran krisis sejak tahun 1998. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini UMKM lah yang menjadi paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi digital dan juga wadah penjualan online menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk kemudian menggerakkan perekonomian Indonesia melalui salah satunya UMKM. Kami akan membahas lebih jauh malam hari ini dalam Indonesia Bicara yang mengangkat tema Bangga Buatan Indonesia. Untuk itu kami telah terhubung bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate dari kediamannya. Dan langsung saja saya akan menyapa Pak Menteri. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Herdina. Iya Pak Menteri, terima kasih Herdina, sekali. dan selamat malam seluruh pemirsa. Selamat malam juga untuk seluruh pemirsa TVRI di seluruh tanah air. Ya. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk berbincang bersama kami malam hari ini. Namun Pak, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu sebetulnya Bangga Buatan Indonesia, termasuk juga kalau saya tidak salah dulu juga Menkominfo ataupun Kominfo punya gerakan terkait dengan UMKM, gerakan jualan online begitu ya Pak ya. Tapi kita punya tayangan terlebih dahulu Pak yang ingin kami hadirkan ini terkait dengan peluncuran gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 14 Mei 2020 lalu. Kita ikuti bersama. Pandemi tidak menghalangi kita untuk berkreasi, keterbatasan justru mendorong kita untuk tetap berinovasi, mendorong kita bertransformasi, menggali potensi diri dan menciptakan peluang-peluang. Banyak lagi karya-karya dan produk-produk Indonesia yang membanggakan, produk-produk industri kreatif kita, bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri, banyak produk-produk bermutu, berkualitas yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita, yang dihasilkan oleh industri dalam negeri kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bangga terhadap hasil karya bangsanya sendiri, bangsa yang bangga pada kreativitas dan inovasi. Karya-karya semua anak bangsa ini harus kita apresiasi, harus kita hargai, harus kita dukung, harus kita beri ruang seluas-luasnya, harus kita manfaatkan dan kita gunakan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ya, saudara, itu tadi kira-kira suasana peluncuran gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi secara virtual pada tanggal 14 Mei lalu. Jadi tentunya gerakan ini adalah mengajak kita untuk bangga buatan Indonesia. Kalau bukan kita, lantas siapa? Ini dari UMKM untuk UMKM, dari kita untuk kita. Saya sekarang ke Pak Menkominfo. Pak Menteri, ini terkait dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan 14 Mei lalu. Sebelum kita ke situ, saya ingin tanya terlebih dahulu bagaimanakah sebetulnya perkembangan UMKM kita, Pak, terutama di era digital seperti sekarang ini. Dan kalau saya tidak salah ingat, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga punya gerakan serupa. Apa kabar gerakan itu Pak sekarang? Ya baik Herina, jadi saya menggarisbawahi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu. Nah saat ini Herina ya, GDP nasional kita itu ditopang oleh UMKM itu sebesar 60% dari GDP. Jadi kekuatan ekonomi kita betul-betul bertumpu pada UMKM. Ada 64 juta UMKM di Indonesia dan di antaranya itu ya 9 juta lebih, 9,4 juta itu sudah go online. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana menjadikan ruang digital kita ini ya, kita berjaya di dalam ruang digital kita sendiri, khususnya UMKM. Untuk mendukung itu, sejak tahun 2017 itu Kominfo sudah membangun satu gerakan mendukung UMKM online yang melalui portalnya yang namanya UMKM Go Online.
Dan ini dulu ya sejalan juga dengan gagasan Bapak Presiden waktu itu sebelum COVID ya, sebelum darurat kesehatan, di mana ingin jadikan Indonesia ini sebagai energi digital Indonesia ya, hub digital Indonesia, hub digital Asia, energi dari Asia. Ini sejalan juga dengan Asian Games dulu. Nah, Kominfo bergerak di situ untuk melakukan bagaimana memanfaatkan ruang digital, bagaimana memanfaatkan marketplace ya. Dan saat ini tadi sudah saya sampaikan sekitar 9 juta. Dan menjadi tantangan kita bersama justru di era di saat Covid ini, di mana digital atau elektronik ekonomi, e-commerce itu justru menjadi tulang punggung ekonomi termasuk untuk keperluan UMKM. Ya, sehingga transformasi digital harus juga diisi dengan migrasinya UMKM offline ke UMKM online. Dan ini potensinya besar sekali dan harus kita dukung bersama-sama ya, karena UMKM itu adalah salah satu sokok guru tulang punggung penyumbang 60% dari GDP nasional kita. Pak Menteri, lalu kemudian terkait dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, apa kemudian yang membedakannya dengan gerakan nasional UMKM Go Online, Pak? Gerakan nasional Go Online itu mengajak UMKM untuk bertransformasi dari offline ke online untuk memudahkan ya mereka bertemu dengan merchant ya, masuk ke merchant menjual produk-produknya secara online di platform-platform digital. Dulu itu banyak kerjasama termasuk dengan aplikasi platform-platform digital nasional kita ya, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, agak berbeda sedikit dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini adalah gerakan di sektor produksi. Bagaimana kita memproduksi buatan Indonesia yang memenuhi standar kualitas, daya jangkau harga, dan delivery yang cepat, serta kualitas produk-produknya yang cocok dengan kebutuhan kita, ya, untuk dibawa ke marketplace yang memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia sendiri. Nah, ini satu gerakan gotong royong kita yang harus kita lakukan agar apa? Agar kebutuhan konsumsi ya atau demand di dalam negeri kita, permintaan dalam negeri kita harus diisi juga ya dengan supply dari dalam negeri kita. Nah, kalau tidak akan diisi oleh supply atau barang-barang UMKM produksi bangsa-bangsa lain, dan itu sangat berbahaya untuk fondasi perekonomian nasional kita yang 60%-nya didukung oleh UMKM. Jadi kalau ditanya, ini adalah satu gerakan nasional ya untuk mendorong sisi produksi yang dilakukan oleh UMKM kita untuk memenuhi kualitas yang baik, untuk memenuhi standar delivery yang cepat, dan untuk memenuhi daya saing harga yang kompetitif ya, untuk bersaing dengan produk-produk dari bangsa lain, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita di dalam negeri sendiri. Setidaknya ini akan mendorong substitusi impor ya. Dan yang kedua apa? Menghemat devisa kita, karena devisa kita tidak keluar dan itu digunakan untuk kepentingan perekonomian di dalam negeri kita. Ya, jadi artinya ini yang membedakan dengan gerakan yang sebelumnya, ini adalah UMKM yang harus punya produk sendiri begitu ya Pak ya, bukan kemudian hanya berjualan melalui online, tapi ia harus punya produk sendiri yang kemudian juga mengangkat lokal konten dari masing-masing daerahnya, seperti itu mungkin ya Pak Menteri. Lalu kemudian kalau kita melihat persis, jadi produksi di dalam negeri kita, saya tambah sedikit ya, ini Dina ya, produksi dalam negeri kita itu gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dari UMKM, sekaligus gerakan nasional kita Go Online dari UMKM juga harus kita tingkatkan. Ya. Karena apa? Dengan demikian UMKM kita akan mengisi ekonomi digital kita di dalam negeri sendiri. Ini penting sekali untuk kita lakukan diseminasi, mendorong, yang menyampaikan kepada rakyat untuk berpindah dengan penggelaran teknologi informasi kita ke seluruh Nusantara. Dan waktunya sekarang teknologi informasi kita diisi oleh UMKM atau produksi-produksi buatan di dalam negeri sendiri. Sehingga nanti diharapkan mungkin marketplace yang beredar saat ini akan diisi oleh UMKM Indonesia. Jadi bukan saja kemudian kita dijadikan pasar begitu ya Pak ya, karena kita kan pasar yang cukup besar ini. Baik Pak Menteri, kalau tadi disebutkan
ini melibatkan banyak pihak, apa saja atau siapa saja Pak yang terlibat dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia ini? Ini gerakan masyarakat, tidak saja pemerintah, tapi keseluruhan komponen masyarakat. Ini adalah gerakan kegotong royongan nasional, ya. Bahwa di situ ada pemerintah dan seluruh kementerian lembaga di dalamnya, ada Kementerian Menko Perekonomian, Menko Marinvest, Menkominfo, ada Menteri Koperasi UMKM, pariwisata, kreatif, ya perdagangan. Dan semuanya kementerian lembaga itu terlibat di dalamnya. Tetapi tidak cukup hanya pemerintah, dia harus menjadi gerakan masyarakat dalam kegotong royongan bersama-sama kita. Nah untuk itu masyarakat secara keseluruhannya, tidak saja UMKM yang bergerak, tetapi konsumennya juga harus mencintai produk dalam negeri. Itu yang paling penting. I love Indonesian made gitu loh. I suka, senang dan cinta buatan Indonesia sebagai satu gerakan kegotong royongan bersama-sama. Lintas kementerian, lintas lembaga, lintas hierarki pemerintahan pusat dan daerah, juga lintas komponen masyarakat. Seluruh simpul spiral kekuatan negara harus bisa mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia, karena ini gerakan yang mendukung mulai dari sisi yang hulu produksi sampai yang hilir konsumsi. Ya Pak Menteri, ini adalah gerakan bersama. Tentu kemudian ada peran strategis dan langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk kemudian mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia ini. Tidak sekedar kemudian menjadi sebuah gerakan momentum saja, tapi kemudian ini juga bisa sukses. Apa Pak langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Kominfo? Langkah-langkah strategis tentu dilakukan oleh seluruh komponen, ya, termasuk lintas kementerian lembaga masing-masing kementerian. Ada Kementerian Keuangan memberikan insentif-insentif di sisi keuangan, kredit, perpajakan dan seterusnya, ya. Dari Kementerian Perdagangan bagaimana memfasilitasi perdagangannya, Kementerian Pariwisata kreatif, ya. Juga mendorong bagaimana jenis kreativitas yang dibangun, ya, termasuk Kementerian Kominfo di dalamnya untuk menyiapkan setidaknya, ya, memastikan infrastruktur digitalnya itu tersedia dengan baik, ruang digitalnya digunakan dengan baik, dan talenta digitalnya ya harus menghasilkan talenta digital melalui program talenta digital. Salah satu program besarnya untuk yang tingkat bawah disebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital atau Cyber Kreasi. Dan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil menengah, ya, melalui Gerakan Digital Talent Scholarship, ya. Ini dilakukan secara terus-menerus walaupun dalam masa Covid ini yang tadinya melalui pelatihan tatap muka, program DTS-nya saat ini kita lakukan melalui program pelatihan online. Nah, batch pertama atau angkatan pertama sudah berjalan dan sedang berjalan. Saya kira akhir bulan ini berakhir. Dan sekarang kita sudah masuk di tahap kedua, ya, DTS-nya tahap kedua, yang jumlahnya untuk tahun ini sekurang-kurangnya sekitar 50.000, ya, calon-calon atau siswa-siswa dari anak-anak Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang berijazah baik tamatan SMA maupun sarjana, yang nanti akan menjadi talenta-talenta digital untuk mendorong agar UMKM kita bisa berjalan dengan baik. Dan cyber kreasi juga, ini literasi digital yang besar-besaran dilakukan yang menjangkau masyarakat, para petani, nelayan, peternak, ya, ultra mikro bisnis dan, ya, UMKM itu sendiri. Baik Pak Menteri, terkait dengan literasi digital ini menjadi menarik karena sebetulnya ini sudah lama dilakukan oleh pemerintah, tapi sebelum pandemi COVID-19 tetap masih ada gap digital karena banyaknya masyarakat Indonesia. Tapi kemudian apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini kemudian gap digital itu bahkan menjadi lebih kecil karena setiap orang sekarang dipaksa untuk cepat belajar beralih ke online. Kita akan bahas itu Pak Menteri, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini.
Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh peraih penghargaan film pendek terbaik FFI 2006. Gempa Jogja tidak menyurutkan semangat belajar yang membara di jiwa. Film pendek Akses 2019 mengangkat kisah kejadian pasca bencana melanda Palu 2018 silam. Akibat banjir menahun yang tak kunjung dibenahi, Jakarta telah menjadi kota air pada tahun 2012. Warga pun beradaptasi. Visualisasi tentang kalender Jawa digunakan sebagai petunjuk masa bercocok tanam sejak puluhan tahun. Film peraih penghargaan Gold Award 2018 tentang seorang ayah yang berjuang membahagiakan anaknya walau terkena PHK di tempatnya bekerja. Film pendek Sabda Alam, Kamis 18 Juni 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Menkominfo Bapak Johnny G. Plate terkait dengan Bangga Buatan Indonesia. Pak Menteri, ini kalau kita bicara mengenai literasi digital ini, kemudian apakah pandemi COVID-19 telah berdampak setidaknya memperkecil gap digital itu, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita lihat ya dari sisi kebutuhan digital talent ya, kita Indonesia ini membutuhkan dalam 15 tahun setidaknya 9 juta digital talent. Dan itu berarti sekitar 600.000 per tahun. Nah, ini tantangan bersama-sama. Kominfo melakukan stimulusnya dengan menghasilkan 50-60 ribu, sedangkan ekosistemnya sisanya akan dihasilkan oleh ekosistem global company dan mitra-mitra. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi peran e-commerce, ya, digital ekonomi, maka pandemi COVID-19 ini justru mendorong ya lebih cepatnya transformasi digital dan mendorong ekonomi digital itu sendiri. Dari sisi jumlah ya yang masuk kepada ekonomi digital, jumlah transaksi, partisipasi meningkat sangat tajam. Yang menjadi tantangan adalah peningkatan jumlah itu harus juga sejalan dengan peningkatan nilai transaksi. Nah, kita melihat bahwa belum ya nyambung antara
peningkatan jumlah yang ikut serta di dalam ekonomi digital dengan peningkatannya volume serta nilai transaksi yang ada di dalam ekonomi digital. Ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa memang benar ya terjadi kontraksi di perekonomian di dalam negeri kita sebagaimana kontraksi ekonomi global. Nah, kontraksi ekonomi global sendiri menurut Bank Dunia itu terjadi negatif 5% dan ini memberikan dampak juga terhadap kontraksi ekonomi dalam negeri. Sehingga ya di sini betul-betul mendorong kita, Bapak Presiden ya dalam leadershipnya mendorong betul sektor pemerintahan dan sektor dunia usaha untuk melakukan langkah-langkah luar biasa, extraordinary decisions ya, policies, kebijakan, dan kecepatannya mengambil keputusan-keputusan di sektor ekonomi agar mendorong ekonomi kita bisa bertahan di situasi COVID sekaligus ya mengajak peran serta dari UMKM dan ekonomi digital secara keseluruhannya untuk mengambil bagian dan bertumbuh agar kita tidak terjebak ke dalam kontraksi ekonomi dunia yang berdampak pada kontraksi ekonomi di dalam negeri kita. Dan tumpuannya ada di ekonomi digital. Karenanya ekonomi digital harus menjadi perhatian lintas kementerian lembaga, ya menjadi lintas ekosistemnya kepentingan dari keseluruhan kita, baik pemerintahan, kementerian Menko ya, Menko yang terlibat, Menko perekonomian, Menko Marinvest, kementerian-kementerian terkait, Kominfo, ya, Koperasi UMKM, BUMN, perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kementerian-kementerian lain bersama-sama dengan platform-platform digital, bersama-sama dengan marketplace-nya. Ya, Blibli, di situ ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Ya, secara bersama-sama juga dalam belanja pemerintah, tidak saja belanja di sektor privat, tapi bagaimana menggunakan stimulus dari belanja pemerintah atau belanja APBN. Maka di situ juga terlibat LKPP, bagaimana untuk menampung belanja kebutuhan pemerintah, belanja pemerintah dengan menyerap produk-produk buatan di dalam negeri kita di Indonesia. Ini penting sekali. Agar apa? Agar ekonomi kita di situasi COVID-19 ini, di mana ada kontraksi ekonomi, ya tidak diisi oleh produk-produk dari bangsa-bangsa lain, tapi bisa diisi oleh produk hasil karya anak bangsa sendiri. Iya Pak Menteri, kalau memang kemudian upaya mempercepat akselerasi transformasi digital ini dilakukan salah satunya melalui gerakan bersama, upaya bersama termasuk dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ini kan sudah dicanangkan sejak atau sudah di-launching sejak 14 Mei lalu Pak, dan ini sudah berjalan artinya sudah 1 bulan. Sejauh ini mungkin memang singkat, tapi barangkali sudah ada perkembangan yang cukup baik jika kita melihat perjalanannya selama 1 bulan ini. Seperti apa Pak pencapaiannya? Ya, ini luar biasa ya. Sejak ini di-launching oleh Bapak Presiden sendiri 14 Mei yang lalu ya, maka transformasi atau migrasi dari offline ke online itu begitu besar. Udah ratusan ribu ya UMKM yang bergabung di dalam ekonomi digital, sudah masuk ke ekonomi ke online businesses. Ya, ini baru 1 bulan. Dan kita harapkan ini terus meningkat karena UMKM kita saja itu jumlahnya 60 juta lebih, 64 juta ya. Dan ini baru 9 juta. Kalau dalam sebulan di masa periode awal di mana ini baru diperkenalkan bahwa ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini sudah lebih dari 100 ribu yang masuk ke dalam online bisnis kita. Bagaimana jadinya? Begitu akan luar biasa jadinya apabila ini betul-betul ya menjadi gerakan kegotong royongan kita untuk semuanya rame-rame bermigrasi masuk di dalam ekonomi digital untuk mengisi e-commerce kita, ya, untuk mengisi marketplace kita, dan semuanya akan bertumbuh dan berkembang. Kekuatan nasional ini penting sekali kita lakukan, dan saya ya sangat mendorong, kita semua harus mendorong sekarang justru di masa COVID, di mana transformasi digital, di mana ekonomi digital yang secara masif harus kita gerakan bersama-sama dipercepat karena adanya COVID.
harus kita jadikan ini momentum penting kita bersama-sama untuk mendorong dan mengkampanyekan ekonomi digital kita yang digunakan oleh bangsa sendiri, oleh pengusaha-pengusaha kita sendiri, ya, dan kita menghasilkan satu gerakan yang bangga buatan Indonesia dalam rangka safeguard dan menyelamatkan perekonomian nasional kita yang sebagaimana ekonomi-ekonomi bangsa-bangsa lain, ekonomi global yang saat ini memasuki tahapan kontraksi, ya, yang perlu perhatian dan kerja ekstra keras dari kita sekalian sebagai bangsa, termasuk di dalamnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh ekosistemnya, para pengusaha-pengusaha kita, ya, baik yang besar, menengah maupun kecil, semuanya harus dalam satu tarikan nafas dan secara bersama-sama. Ini momentum yang baik untuk mengkampanyekan produk dalam negeri, untuk meningkatkan kualitas produk di dalam negeri, untuk memastikan competitiveness produk dalam negeri, sehingga pada saat COVID ini kita isi melalui kemampuan dalam negeri kita, dan secara bertahap, ya, kita scale up dan perlahan-lahan, ya, akan memasuki pasar-pasar regional dan pasar global. Produk-produk kita pasti sangat bisa bersaing di ekonomi digital domestik dan ekonomi digital global. Baik, Pak Menteri, tentu ketika semangatnya sama sebetulnya, tapi mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi, mengingat tidak mudah mengajak UMKM untuk bermigrasi dari offline ke online, kendati ini sudah dilakukan cukup lama begitu. Terutama jika kita bicara soal kendala terkait dengan bangga buatan Indonesia ini, nanti mungkin bisa disampaikan apa itu Pak kendala-kendala utamanya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami Indonesia Bicarakan. Kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh improvisasi dan permainan melodi berpadu dalam nada dan irama. Melalui kolaborasi musisi yang harmoni, hadir menemani Anda pecinta musik jazz. Menampilkan Berry Likumahua, Lana Niti Baskara, Rachel Manurung, Delusi Band. Pembawa acara Asti Asya. Friday Jazz, Jumat 19 Juni 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 5 TVRI. Jika kau punya ruang untuk menunjukkan yang kau banggakan, sediakan juga ruang untuk masa depan. Dengan banggakan buatan mereka, saudara sebangsa kita sendiri, beli produk mereka yang berani menantang nasib, bertaruh demi wujudkan mimpi, yang dari tetesan keringatnya melahirkan karya, banggakan bangsa. Dengan gigih beradaptasi dalam era digital ini, yang tiap deru usahanya menjadi tiang-tiang kita memajukan negeri, yang karyanya jadi simbol perjuangan negeri. Bersama-sama jaga ekonomi. Jadilah pejuang untuk negeri. Berikan ruang untuk masa depan bangsa dengan bangga buatan Indonesia.
Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami tengah membahas mengenai bangga buatan Indonesia dan saya lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate. Pak Menteri, ya Pak Menteri ini bicara soal merubah paradigma sekarang ini ya Pak ya. Jadi kita merubah paradigma, mengajak UMKM untuk dipaksa lebih cepat. Mungkin yang dulu belum terfikirkan untuk berjualan secara online, dari offline kemudian diajak untuk ke online karena pandemi COVID-19 ini tentu kendalanya juga banyak begitu ya Pak ya. Apa saja kendala-kendala utama yang dihadapi Pak Menteri? Ya, yang pertama ya dari sisi produksi. Ya ada 3 kendalanya itu di 3 sisi. Yang pertama itu sisi produksi. Ya memang selama ini sisi produksi itu menjadi tantangan kita agar bisa menghasilkan produk-produk yang secara kualitas itu baik dan bisa bersaing di pasar. Yang kedua, kita perlu memastikan juga ya kontinuitas daripada produksi itu sendiri. Jadi kalau sudah memenuhi standar kualitas secara kontinuitasnya ya secara kontinu berlangsung terus-menerus produksinya bisa berjalan. Ini tantangan kita di sisi produksi. Di situ juga ada supply bahan baku, proses produksi yang harus menjadi perhatian kita. Nah, yang kedua di sisi distribusi, bagaimana barang itu hasil produksi itu bisa di delivery ya tepat waktu karena masyarakat butuh ketepatan waktu dan kecepatan. Nah, saat ini logistik dalam negeri kita tentu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya sehingga akan memudahkan pergerakan barang dari satu titik ke titik yang lain. Dan yang ketiga di sisi konsumsi. Nah, dulu orang itu kan suka ini biasa disebut dengan branded ya. Kalau branded asosiasinya produksi dari luar negeri. Kalau branded barang-barang yang merek dari luar negeri. Sekarang ini branded itu juga punya kendala sendiri ya di negaranya masing-masing. Tetapi ya saat ini justru harus menjadi kekuatan kita, gerakan masyarakat kita ya untuk merubah mindsetnya, merubah cara berpikirnya bahwa branded itu bukan produksi asing. Branded itu adalah produksi lokal dan harus kita bangga dengan produksi lokal. Ini dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi ya. Tapi juga kita mempunyai kendala yang lain ya. Saat ini tentu dari sisi finansial dan insentif pemerintah ya, melalui otoritas fiskal memberikan insentif fiskal yang banyak. Juga menyediakan insentif-insentif pembiayaan yang bisa langsung kepada masyarakat. Nah, kecepatan nih ya, di dalam penyaluran insentif-insentif ini juga kita butuhkan. Karena masyarakat kita, para petani, nelayan, peternak ya, usaha rumah tangga yang bergerak di sektor UMKM ini kan belum terbiasa ini dengan persyaratan dokumen-dokumen kredit perbankan yang rumit. Nah, ini harus kita bantu untuk mempercepat agar mereka lebih cepat mendapat insentif-insentif dan fasilitas-fasilitas pembiayaan dari stimulus-stimulus fiskal dan pembiayaan kredit dari perbankan. Dan juga ya saat ini yang kita harapkan adalah tersedianya akses-akses yang baik pada masyarakat, quality of service daripada internet misalnya. Dalam kaitan dengan itu ya, internet ini backbone untuk internet itu disediakan oleh operator seluler. Nah, Kementerian Kominfo bekerja sama dan memonitor terus-menerus dengan operator seluler untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi kita itu dalam keadaan yang baik dan bisa menjangkau masyarakat. Bagi wilayah-wilayah 3T ya, di mana memang secara komersial belum viable untuk perusahaan-perusahaan operator seluler, Kominfo melalui Badan Layanan Umumnya mengambil bagian di situ. Hingga sekarang ini ada sekitar 7.634 titik-titik ya di mana internet itu disediakan, tersebar di wilayah 3T untuk mendukung kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi digital masyarakat di desa-desa dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan deployment atau penggelaran dari infrastruktur digital kita ini bisa merata secara nasional. Indonesia ini kan sangat besar ya. Kita sudah membangun berbagai jenis infrastruktur digital, mulai dari jaringan broadband
broadband fiber optik, kita membangun BTS-nya, kita menggunakan satelit, kita menggunakan microwave link. Tetapi karena begitu besarnya Indonesia, masih banyak yang harus kita selesaikan. Dan tentu ya pemerintah dan Kominfo bersama-sama ekosistemnya akan terus melengkapi kebutuhan infrastruktur digital. Apalagi pada saat di mana COVID ini semuanya membutuhkan internet. Dan ini harus disediakan dengan cepat. Jadi memang pekerjaannya tidak gampang, tidak mudah, tetapi ya untuk kepentingan Indonesia pada saat di mana seluruh spiral kekuatan nasional kita gerakkan energi positifnya, kita meyakini kita akan sukses untuk mempercepat transformasi digital dan mengajak UMKM kita untuk bertransformasi dan migrasi dari offline ke online, dari pasar fisik ke pasar digital, dan e-commerce kita bertumbuh dengan baik karena memang saatnya sekarang adalah saat digital. COVID mendorong kita semuanya untuk secara cepat masuk ke era digital society atau masyarakat digital. Baik Pak Menteri, saya sekarang terkait ke infrastruktur dulu Pak. Tadi ada banyak aspek yang sudah Bapak singgung, termasuk juga mungkin kesiapan UMKM-nya. Tapi saya ingin ke infrastrukturnya dulu. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa akses internet saat ini disediakan oleh pemerintah lebih dari 9.000 titik. Tapi saya ingin mungkin Bapak menggambarkan perkembangan dari pembangunan Palaparing misalnya. Lalu kemudian juga ada tol udara kalau saya tidak salah. Itu sampai saat ini bagaimana Pak perkembangannya, progresnya? Jadi begini Palaparing adalah bagian dari deployment atau gelar fiber optik di darat dan di laut. Palaparing itu adalah Palaparing barat, tengah, dan timur. Ini fiber optik broadband, ini istilah sangat teknis ya, broadband atau jaringan pita lebar daripada telekomunikasi. Palaparing sendiri panjangnya itu 12.000 km di seluruh Indonesia. Tetapi jaringan fiber optik di Indonesia ini seluruhnya ada 348.000 km. Luas sekali. Apakah itu, panjang sekali ya. Kalau kita gabungkan antara jaringan serat optik atau fiber optik yang dibangun oleh operator seluler ditambah dengan Palaparing, seluruhnya 348.000 km. Tapi apakah itu sudah cukup dan sudah selesai? Belum. Kita masih membutuhkan, karena ini baru sampai di tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten, sebagian kecamatan, sebagian desa. Ya. Kita masih membutuhkan untuk membangun jaringan sambungannya yang disebut dengan middle mile network atau backhaul katanya istilahnya, sampai kecamatan-kecamatan. Dan kita masih membutuhkan juga membangun yang disebut dengan the last mile fiber optic untuk menjangkau rakyat di desa-desa. Nah saat ini kita sedang memprogram itu, tetapi pada saat yang sama terjadi pandemi COVID ini, sehingga kita berkejaran waktu di satu sisi dengan kebutuhan di masa COVID untuk infrastruktur digital yang siap, tapi di sisi yang lain kita juga harus menyelesaikan pembangunannya. Nah ini sedang kita susun, sedang kita bicarakan. Di saat yang sama, beberapa titik tertentu harus kita percepat. Nah, percepat itu menggunakan satelit. Saat ini kita menggunakan 5 satelit ya di udara kita, tol langit itu ya, di udara ada 5 satelit yang kita gunakan untuk mengisi kebutuhan internet di Indonesia secara keseluruhan. Termasuk dengan menggunakan satelit itu kita memberikan akses internet di titik-titik tertentu di wilayah 3T yang tadi saya sebutkan sebanyak 7.634 titik hingga saat ini. Dan ini berkembang terus. Kami sedang menyusun satu roadmap bagaimana untuk melengkapi keseluruhan jaringan backbone, jaringan middle miles network, dan jaringan last mile network, termasuk dengan penggunaan satelit. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan tambahan satu satelit baru, ya high throughput satellite atau satelit multifungsi yang mudah-mudahan bisa kita tempatkan itu di orbit pada tahun 2023 dengan kapasitas 150 gigabit per second ya, yang itu cukup ya untuk setidaknya melengkapi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Ini dari sisi pemerintah. Kami juga akan berbicara secara terus-menerus dengan semua operator seluler yang ada di Indonesia, Telkomsel, Telkom, ya ada Smartfren, ada Indosat, ada
Excel Axiata, ada Sampurna dan lain sebagainya itu untuk bersama-sama melengkapi yang membangun backhaul atau middle miles network dan the last mile network yang saya sebutkan tadi. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan, tetapi ya pemerintah tentu secara sungguh-sungguh ya, karena kebutuhan itu begitu mendesaknya dengan adanya COVID-19 ini. Infrastrukturnya terus dibangun, tapi kemudian bagaimana dengan kesiapan UMKM-nya, Pak? Mungkin masih banyak juga pelaku UMKM yang belum bisa mengakses atau belum tahu bagaimana caranya beralih dari offline ke online. Apakah bagaimana upaya-upaya lebih jauh yang dilakukan oleh Kominfo untuk secara cepat menggerakkan UMKM ini sehingga kemudian bisa masuk ke platform-platform yang memang tadi disebutkan oleh Pak Menteri? Itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di Indonesia ini ada 60 juta lebih UMKM dan baru 9,4 juta yang masuk di digital ya, online. Ya. Jadi berarti masih 50 juta lebih lagi yang harus diajak masuk ke dalam online. Nah, ini membutuhkan kerja yang bersama-sama ya, gotong royong dalam rangka literasi digital. Ya, ini juga tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat saja. Ini harus dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah sampai di desa-desa. Ya, ada wilayah-wilayah memang hingga saat ini masih sedang saya siapkan ya untuk memastikan wilayah-wilayah desa-desa ya yang belum ada internet 4G. Ya harus bisa cepat dibangun infrastruktur 4G. Karena tanpa tersedianya 4G atau 4G tentu tidak tersedia internet. Kalau internet tidak tersedia, ya UMKM digital tidak bisa kita lakukan. Ya. Nah ini yang sedang kita susun, kita siapkan, ya berkejar-kejaran waktu dengan COVID, ya kejar-kejaran waktu dengan COVID. Tapi pemetaan keseluruhannya, menyeluruhnya sudah dilakukan. Kita tahu titik-titik mana yang harus kita segera siapkan. Hanya tentu pada saat yang sama ya tadi di awal saya sudah sampaikan Herlina ya bahwa ada tekanan kontraksi ekonomi. Kalau terjadi kontraksi ekonomi maka akan terjadi tekanan terhadap penerimaan fiskal. Kalau ada tekanan terhadap penerimaan fiskal tentu juga akan ada tekanan ya terhadap belanja negara ya. Nah ini semuanya Ibu Menteri Keuangan dan seluruh otoritas fiskal bersama otoritas-otoritas perekonomian lainnya ya itu bekerja bersama-sama bagaimana untuk menjaga agar stimulus melalui belanja pemerintah dari APBN ini bisa menjaga agar tekanan terhadap kontraksi ekonomi dalam negeri ini bisa kita tahan dan dengan cara demikian kita mendorong agar fondasi utama kita perekonomian kita yaitu UMKM tetap ya bisa hidup dan bisa bergerak. Ya. Tidak saja yang online tapi banyak juga UMKM yang offline. Tidak saja online bisnis tetapi offline bisnis juga sesuai dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang kita miliki. Harus secara bersamaan kita dorong. Disinilah peran strategis daripada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Karena kita menyerap hasil produksi di dalam negeri sendiri. Jadi perputaran ekonomi di saat di mana terjadi krisis kesehatan, di mana COVID-19 yang membatasi ruang gerak lintas batas negara, justru kita harus isi itu ya dengan ekonomi domestik dan kekuatan di dalam negeri sendiri. Justru inilah saatnya mungkin ya Pak ya. Baik, kita akan jeda kembali dan saudara tetaplah bersama kami Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia,
pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kita akan lanjutkan kembali. Kami malam hari ini mengangkat mengenai Bangga Buatan Indonesia bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate. Pak Menteri, kita sambung kembali Pak perbincangan soal Bangga Buatan Indonesia ini di tengah pandemi COVID-19 tentu kemudian juga kita salah satu kunci utamanya adalah ekosistem digital untuk kemudian mengangkat digitalisasi UMKM. Sejauh manakah ekosistem digital ini sudah dibangun oleh Kominfo? Ya, dari tadi kita sudah ceritakan semuanya ya. Ekosistem itu kan berarti menyeluruh ya, secara menyeluruh seluruh komponennya. Mulai dari yang paling hulu infrastruktur, teknologi komunikasi ya, dan sampai ke hilir yaitu over the top businesses atau marketplace. Ini semuanya harus kita dorong ya, secara bersama-sama. Tetapi begitu kita sebut Bangga Buatan Indonesia, itu artinya satu gerakan bersama di dalam kegotong royongan, gerakan masyarakat, ya, gerakan yang sifatnya partisipatif, seluruh komponennya itu harus ikut bersama-sama. Itulah ekosistemnya. Nah, ekosistem yang kita bangun ini harus juga bersifat komprehensif, ya. Mulai dari legislasi dan aturan-aturannya, jangan sampai ada aturan-aturan yang menghambat, ya, baik dari tingkat undang-undang di pemerintah pusat sampai di peraturan tingkat daerah, perda-perda, ya, jangan sampai menghambat, ya, yang membuat ekonomi digital kita terhambat, yang menghambat UMKM kita untuk bermigrasi ke online. Nah, juga peraturan-peraturan yang terkait dengan sektor pembiayaan, apakah itu aturan-aturan di perbankan secara mikro, ya, kegiatan bank per bank maupun regulasinya, ya, di OJK, ya, bagaimana itu diatur agar UMKM ini bisa mendapatkan pembiayaannya dengan cepat, ya, tanpa dibebani dengan terlalu banyak persyaratan yang membuat mereka rumit. Kita harus sadari bahwa UMKM kita ini ditopang oleh ekonomi yang berbasis sangat kerakyatan, berbasis rakyat benar-benar, para petani, peternak, nelayan, home industry, ya, industri rumah tangga yang tentu tidak ingin disibukkan dengan terlalu banyaknya persyaratan-persyaratan administratif. Ya, demikian halnya, ya, bagaimana kita membuka ruang mereka agar pada saat mereka masuk ke ruang digital atau ekonomi digital di e-commerce, jangan sampai juga mereka terhambat di e-commerce dengan terlalu banyak syarat-syarat yang membuat mereka sulit. Ya, itu juga harus menjadi perhatian kita. Pada saat dimana kita mengajak mereka untuk masuk di dalam ekosistem, kenyamanan berusaha itu harus ada. Ya, kepastian berusahanya harus ada. Ya, dan kendala-kendala yang mereka hadapi harus kita mitigasi dan harus kita atasi. Disinilah tentu peran pemerintah daerah, ya, besar sekali. Pemerintah daerah secara khusus, ya, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa. Karena ini berhubungan langsung dengan mereka. Saya mengetahui betul bagaimana Menteri Desa, ya, mempunyai komitmen yang kuat sekali untuk mendorong sektor ekonomi pedesaan. Dan Menteri Koperasi UMKM juga mempunyai komitmen yang kuat sekali. Ya, bagaimana kita mendorong, ya, agar UMKM kita yang menjadi sokong guru ekonomi kita ini betul-betul bisa bertumbuh di saat COVID ini. Dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga yang selama ini kita lakukan melalui rapat-rapat untuk memastikan, ya, bahwa UMKM kita ini justru harus menjadi tonggak penting karena mereka adalah
penyumbang 60% lebih dari GDP, dan mereka justru yang menjadi penyelamat ekonomi negara pada saat krisis, dan ini sudah beberapa kali terbukti gitu. Baik, Pak Menteri tadi disebutkan bahwa kita sudah sejak awal tadi bicara mengenai ekosistem digital, bagaimana mengajak UMKM masuk, platform, infrastruktur semuanya dibangun, termasuk juga membangun kesadaran kita semua masyarakat Indonesia untuk bangga membeli produk Indonesia, dan ini mungkin sebagai salah satu semangat gotong royong yang mungkin selama ini sudah ada dalam diri kita masing-masing. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan? Barangkali ini kaitannya juga dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia kepada kita semua, termasuk aspek gotong royong dan sebagainya. Pak Menteri, silakan. Sekaranglah momennya di mana ya semua fasilitas infrastruktur digital yang disediakan, yang menghasilkan ekonomi digital yang begitu membesar untuk kita gunakan dan kita manfaatkan demi kepentingan perekonomian nasional kita yang paling utama. Nah, waktunya lah kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Ini ya harus menjadi gerakan kita bersama, gerakan masyarakat, partisipasi masyarakat melalui tindakan-tindakan nyata, langkah-langkahnya nyata ya, membeli produk-produk bangga buatan Indonesia secara nyata, tidak boleh hanya sekedar slogan. Dan ini adalah satu gerakan masyarakat, gerakan kita bersama. Kita meyakini bahwa dengan semangat gotong royong ya, dan melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, ya, Indonesia akan berhasil untuk mengatasi tekanan-tekanan termasuk tekanan ekonomi, ya kontraksi-kontraksi ekonomi di saat di mana terjadinya wabah pandemi Covid. Ya, marilah secara bersama-sama kita bangun ekonomi nasional kita melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Baik Pak Menteri, menarik sekali bahwa ini jangan hanya sebagai slogan, tapi inilah saatnya kita semua membuktikan bahwa semangat gotong royong ada dalam diri kita semua, begitu ya Pak ya. Jadi inilah saatnya kita semua masyarakat Indonesia, jika ingin membeli sesuatu melalui online, belilah produk lokal, produk dalam negeri yang kualitasnya tentu tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Karena gerakan ini tentu tidak akan berhasil, begitu ya Pak ya, tanpa partisipasi kita semua, tidak saja pemerintah, UMKM-nya, tapi juga masyarakat Indonesia. Baik, Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini Pak, dan membuka perspektif kita semua, perspektif masyarakat Indonesia terkait dengan Bangga Buatan Indonesia. Akhir kata saya Herdina Suherdi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, dan kami juga sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Menkominfo Bapak Joni G. Plate sudah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Dialog Indonesia Bicara. Sekali lagi kami pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.